Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna Sandalayu dengan NIM O1A1200066 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia Farmasi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan proses pencernaan. Proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Perubahan ini menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim pencernaan. Secara umum, pencernaan dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang halus. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi di mulut, lambung, dan usus. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa organ pencernaan di dalam tubuh manusia. Yang pertama, rongga mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau vulva yang mengandung pembuluh darah dan urat saraf. Bagian gigi yang masuk ke rahang dilapisi zat yang disebut semen. Bakteri yang hidup di sela gigi adalah Entamoeba gingivalis, yang dimana berperan untuk menguraikan sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Kemudian ada lidah. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung saraf pengecap, di mana lidah fungsinya sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta fungsi lainnya untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar ludah. Dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Ketiga kelenjar tersebut mengeluarkan ludah dan air liur. Air liur mengandung enzim pitialin atau amilase yang dimana akan mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur fungsinya untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, bahkan membunuh mikroorganisme. Selanjutnya, kerongkongan. Dari mulut, makanan menuju esofagus, yang dindingnya dilapisi epitelium berlapis pipi. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, yang memanjang dari akhir mulut hingga lambung. Kerongkongan ini terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Bahkan bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasahi makanan sehingga menjadi licin. Karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar, maka di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yakni gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot-otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Makanan bergerak dari kerongkongan menuju lambung. Lambung yaitu bagian saluran pencernaan yang melebar. Lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi, secara refleks, sphincter kardial akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Sphincter kardial merupakan otot melingkar yang terdapat di antara esofagus dan lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, sphincter kardiak dan sphincter pylorus akan menutup. Kontraksi otot lambung akan mengaduk makanan dan secara mekanik akan memecah serta mencampurnya dengan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung.
Sesudah kira-kira 3 jam, makanan akan terbentuk menjadi bubur yang disebut kim. Akibat gerakan peristaltik, kim terdorong ke bagian pilorus. Gerakan peristaltik tersebut menyebabkan sphincter pilorus mengendur dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kim masuk ke usus halus sedikit demi sedikit. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, di antaranya enzim pepsin, yaitu mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa, enzim lipase tripsin, yaitu mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta enzim tripsin untuk mengubah peptid menjadi polipeptida. Getah lambung yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi mengandung zat-zat berikut. Yang pertama, asam klorida, yang berfungsi memberi suasana asam sehingga dapat mematikan bakteri yang terdapat di dalam makanan. Selain itu, asam klorida berfungsi mengaktifkan enzim pepsinogen, yang dimana membentuk pepsin serta mengubah sifat protein. Kemudian pepsin, yaitu enzim yang berfungsi merombak protein menjadi pepton. Selanjutnya renin, yaitu enzim yang berfungsi mengendapkan kasein. Gastrin, yaitu hormon yang dapat mengaktifkan enzim tripsinogen untuk membentuk enzim tripsin. Lipase, yaitu enzim yang berfungsi menghidrolisis lemak, serta intrinsik faktor, di mana berfungsi membantu usus menyerap vitamin B12. Selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah kelenjar berwarna keputihan, terbentuk dari usus 12 jari dan terletak di permukaan bawah lambung. Sel kelenjar pankreas menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung zat natrium bikarbonat, di mana natrium bikarbonat menetralkan keasaman isi usus. Kemudian ada amilase, di mana ini menghidrolisis pati menjadi maltosa dan glukosa. Ada lipase, fungsinya menghidrolisis lemak menjadi campuran asam lemak dan monogliserida. Dan terakhir ada tripsin dan kimotripsin untuk memecah molekul protein peptidase serta membantu hidrolisis peptida menjadi asam amino. Yang kelima, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Sedangkan di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus, sehingga makanan semakin halus. Enzim yang dihasilkan yaitu enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Erepsin, enzim ini berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Laktase, enzim ini berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Serta lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang keenam, usus besar. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, serta menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K dan biotin yang disintesis oleh Escherichia coli diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding usus besar. Jadi, di dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang dapat disimpan kurang lebih 24 jam. Pada pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat suatu penyempitan yang disebut klep, di mana klep fungsinya menjaga makanan yang sudah masuk ke usus besar agar tidak kembali ke usus halus. Ketujuh, rektum. Rektum adalah bagian akhir dari proses pencernaan. Di bagian ini, feses disimpan sampai waktunya dikeluarkan. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi, yakni proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan melalui anus. Dan yang terakhir, anus.
merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses setelah sebelumnya ditampung di dalam rektum. Anus terdiri atas 2 lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Penyakit gangguan enzim pencernaan. Enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme akan terhambat, hingga pertumbuhan sel akan terganggu. Maka, ketika kekurangan atau kelebihan enzim serta aktivitas enzim yang terganggu dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Makanan yang dikonsumsi manusia perlu dipecah menjadi substansi yang lebih kecil agar lebih mudah diserap tubuh. Inilah mengapa diperlukan adanya enzim pencernaan. Enzim ini membantu mencerna nutrisi penting dalam makanan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim pencernaan ini dihasilkan oleh tubuh, yaitu di mulut, lambung, pankreas, dan usus kecil. Penyakit gangguan enzim pencernaan, salah satunya penyakit fenilketonuria. Fenilketonuria ialah suatu penyakit yang disebabkan karena seseorang tidak mampu merubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin. Ketidakmampuan merubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin disebabkan karena penderita tidak memiliki enzim fenilalanin hidroksilase yang berfungsi merubah asam amino fenilalanin menjadi asam amino tirosin. Fenilalanin yang bersumber dari protein makanan akan terakumulasi dan menyebabkan kekurangan tirosin. Fenilalanin yang berlebihan dapat dimetabolisme menjadi fenilketones. Fenilalanin termasuk jenis asam amino esensial, di mana asam amino esensial tidak bisa dibentuk oleh tubuh secara alami, sehingga harus diperoleh dari asupan makanan. Penyebab penyakit fenilketonuria. Fenilketonuria adalah penyakit turunan atau genetika akibat kesalahan metabolisme autosomal resesif yang diakibatkan kekurangan PAH. Fenilketonuria adalah kondisi di mana kerusakan metabolik yang mempengaruhi sistem tubuh dalam memecah protein. Fenilketonuria disebabkan karena gen pada kromosom 12 mengalami mutasi. Gen pengkode protein yang disebut PAH atau fenilalanin hidroksilase adalah sebuah enzim dalam liver. Enzim ini bertugas memecah asam amino fenilalanin menjadi produk lain yang dibutuhkan tubuh, yaitu tirosin. Pada saat gen ini termutasi, bentuk dari enzim PAH berubah dan menjadi tidak mampu memecah fenilalanin dengan tepat. Fenilalanin yang tidak dapat dipecah tubuh akhirnya terakumulasi dalam aliran darah dan menjadi racun dalam otak. Sebagai akibatnya, tidak terurainya fenilalanin menjadi tirosin, maka tertimbunlah fenilalanin dalam hati dan kelebihannya akan masuk dalam peredaran darah serta diedarkan ke seluruh tubuh. Fenilalanin, apabila kelebihan fenilalanin dan asam fenilpirufat dikeluarkan oleh ginjal bersama-sama dengan air kencing. Urin orang yang mengidap fenilketonuria mengandung 300-1000 mg fenilalanin per 100 ml, sedangkan pada orang normal hanya sekitar 30 mg fenilalanin per 100 ml. Plasma darah penderita fenilketonuria mengandung 15-65 mg fenilalanin per 100 ml, sedangkan pada orang normal hanya 1-2 mg fenilalanin per 100 ml. Kandungan fenilalanin yang berlebihan dalam darah itu akan mengganggu perkembangan serta pekerjaan otak. Karena itu, penderita fenilketonuria mengalami kelemahan mental, bahkan pigmentasi rambut biasanya berkurang. Pengobatan penyakit fenilketonuria. Setidaknya setengah dari pasien penderita fenilketonuria memiliki fenotip klinis yang ringan. Membahas kemanjuran terapi tetrahidrobiopterin atau sapropterin untuk pengobatan fenilketonuria ringan. Tetrahidrobiopterin secara signifikan menurunkan kadar fenilalanin darah pada 27 dari 31 pasien dengan hiperfenilalanemia ringan, yaitu 10 pasien, atau fenilketonuria ringan 21 pasien. Oksidasi fenilalanin secara signifikan terjadi peningkatan pada 23 dari 31 pasien tersebut. Sebaliknya, respon terhadap tetrahidrobiopterin pada 7 pasien dengan fenilketonuria klasik. Pengobatan jangka panjang dengan tetrahidrobiopterin
saptopterin di 5 anak terjadi peningkatan toleransi fenilalanin harian, di mana memungkinkan mereka untuk menghentikan diet. Cara lain untuk mengobati penyakit fenilketonuria yaitu menerapkan pola diet asupan protein karena kebanyakan sumber protein mengandung fenilalanin. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa fenilketonuria adalah gangguan genetik yang ditandai oleh kekurangan atau masalah dengan aktivitas spesifik dari enzim fenilalanin hidrosilase yang diperlukan untuk metabolisme fenilalanin asam amino pada asam aminotirosin. Gen yang mempengaruhi penyakit fenilketonuria diketahui mencapai ratusan gen. Namun, dari gen-gen yang telah diteliti, terdapat mutasi yang mempengaruhi dalam pengobatan menggunakan saptopterin, yaitu 2 mutasi digolongkan sebagai mutasi yang memiliki respon. Berikut saya lampirkan daftar pustaka. Demikianlah presentasi saya.